Shalom, berjumpa lagi dengan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta dalam ibadah Minggu Sengsara keempat, Minggu 7 Maret 2021. Jemaat kasih dalam Tuhan, ibadah kita akan segera dimulaikan, tetapi sebelumnya dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Ajakan beribadah, jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah, hai kamu pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat yang ke-7. Kita pujikan nama Tuhan, terpujilah Allah. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ku telah mati dan tinggal
kau ingin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah merendahkan diri dalam pengakuan kepadanya bahwa kita orang-orang yang bersalah. Sebagaimana bunyi firman dalam Yesaya 59 ayat 1 dan kedua yang berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari berdoa. Di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu sambil mengucap syukur atas hidup yang Tuhan beri. Namun di dalam hidup yang Tuhan beri, secara sadar kami mau mengaku di hadapan-Mu, kami gagal menjalani hidup sebagai orang pilihan-Mu. Kami gagal menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terkadang kami terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu mengikuti hawa nafsu kami sendiri. Untuk itu saat ini dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa malu dan sesal, kami bermohon dalam belas kasihan-Mu ya Bapa. Mohon ampunan-Mu atas segala dosa dan segala pelanggaran yang telah kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Ya Bapa, kuduskanlah kami dan tahirkanlah kami agar kami layak masuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat pengampunan yang Engkau beri. Inilah kami anak-anak-Mu yang mau datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Amin. Ajaib benar anugerah. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dan amanat hidup baru yang pada kesempatan hari ini berita anugerah Allah diambil dari Mazmur 22 ayat yang kedua prima yang berkata, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Amanat hidup baru diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Demikian berita anugerah dan amanat hidup baru. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kidungkan kidung pujian, adakah tempat baginya.
Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu memperkenankan kami boleh ada sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini juga kami diberi kesempatan untuk boleh masuk hadirat Tuhan, membawa segala pujian penyembahan kami. Bahkan saatnya kami rindu mau diarahkan lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon biarlah Allah Roh Kudus yang akan mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran ini. Biarlah suara hati Tuhan yang disampaikan, dan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus pula kami terus diubah. Setiap yang mendengar diberkati, setiap yang mendengar juga senantiasa diberi kekuatan dan penghiburan lewat kebenaran ini. Terima kasih Bapa, kepadamu kami mau serahkan jam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini diambil dari pembacaan Alkitab Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-12 hingga yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membaca bagi kita semua, dan kepada jemaat yang berada di rumah silakan mengikutinya. Hakim-Hakim 3 ayat 12 hingga yang ke-30 yang oleh Lembaga Alkitab diberi perikop Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Kata Eglon, "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Ketika Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemah menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginannya itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri.
ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Syera. Setelah ia sampai di sana, ditiupkan nyala sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita pada kesempatan saat ini. Perenungan kita diambil dari keseluruhan bacaan kita tadi, yaitu Hakim-Hakim 3 ayat 12 hingga yang ke-30, dan oleh pucuk pimpinan Majelis Gembala KGPM diberi judul Umat Allah yang Menghargai Anugerahnya. Shalom. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, bersyukur di minggu pertama bulan Maret tahun 2021 kita masih terus dipelihara Tuhan. Bahkan teristimewa kita masih diberi kesempatan menikmati hadirat Tuhan lewat persekutuan ibadah minggu saat ini. Kita dituntun di dalam menyikapi dan memperingati sekaligus menghayati sengsara Yesus Kristus. Ini merupakan minggu yang keempat. Kita dituntun lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, yaitu Hakim-Hakim 3 ayat 12 hingga yang ke-30. Kita sudah tahu bersama dan kita sudah dengar dari kita masih kecil tentang anugerah. Apa itu anugerah? Kata lain dari anugerah adalah kasih karunia. Atau biasa orang yang pintar berkata, anugerah adalah kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Dengan kata lain, anugerah adalah kebaikan hati Allah tanpa syarat. Nah, lewat bacaan kita saat ini, kita akan belajar melihat bagaimana anugerah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang Israel yang merupakan bangsa pilihan, umat perjanjiannya itu, bagaimana mereka menyikapi setiap anugerah yang mereka terima. Kita tahu bersama dan kita sudah baca tadi tentang perjalanan bangsa Israel. Kitab Hakim-Hakim ini menceritakan bangsa Israel ketika telah dibawa oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi ada hal yang mereka tidak lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu di dalam Ulangan dikatakan musnahkan seluruh penduduk yang ada di tanah Kanaan. Tetapi dalam pembacaan Hakim-Hakim dari Hakim-Hakim pertama dan kedua, di sana diceritakan ternyata bangsa Israel tidak memusnahkan semuanya. Mereka meninggalkan orang-orang penduduk asli Kanaan, sehingga kehidupan bangsa Israel di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, mereka hidup bersama-sama dengan orang-orang bangsa asli di tanah Kanaan itu. Dan ketika di dalam pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-23 di sana diceritakan bahwa peristiwa mereka hidup bersama dengan bangsa Kanaan asli saat itu sudah ditegur dan diingatkan oleh Tuhan melalui malaikat bahwa orang asli Kanaan akan menjadi jerat bagi kehidupan bangsa Israel. Dan itulah sebabnya di dalam latar belakang kehidupan bangsa Israel, karena mereka terbiasa waktu nenek moyang mereka tinggal di Mesir, hidup dalam kondisi dalam penyembahan berhala. Ternyata hal itu juga terjadi ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Kita tahu bersama bahwa
Tanah perjanjian adalah satu tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham untuk keturunannya, untuk mereka masuki sebagai suatu tempat yang begitu banyak madu dan susunya. Suatu tempat yang sudah dijanjikan, tetapi bukan berarti tempat itu adalah suatu tempat yang kosong. Di sana mereka diperintahkan untuk bekerja, harus memusnahkan seluruh penduduk asli Kanaan. Tetapi realita yang kita lihat bahwa ternyata ada begitu banyak orang asli Kanaan yang membuat bangsa Israel ini dia terjerat. Kita mengingat kembali tentang ada satu film ikan Nemo, dia berjalan melawan arus. Tetapi di dalam pembacaan kita saat ini, bangsa Israel tidak mampu memisahkan diri, tidak mampu menjaga kekudusan diri sebagai umat pilihan Allah. Sehingga ketika di dalam pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa, saya baca Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 berkata demikian: setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, ketika bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan, Yosua meninggal, para tua-tua meninggal, maka ada satu angkatan yang dikatakan di dalam pasal 2 ayat 10 tadi dikatakan bahwa ini merupakan satu angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak melihat dan tidak ingin mengetahui sejarah kehidupan bangsa mereka. Ini juga merupakan suatu peringatan kepada orang percaya masa kini ketika sudah hidup di zona nyaman. Nah, bangsa Israel di tanah Kanaan merupakan suatu zona nyaman karena merupakan tanah perjanjian dari Allah sendiri. Dan ketika di zona nyaman itulah, maka satu angkatan muncul, yaitu angkatan yang tidak mengenal Allah, dan mereka pada akhirnya menyembah Baal dan Asitoret. Dan hal ini juga yang membuat hati Tuhan sakit. Hal ini juga yang telah kita baca tadi, ayat yang ke-12 dari pasal yang ketiga. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, dari awal sudah kita ketahui bersama bahwa ketika bangsa Israel menyembah Baal, maka itu merupakan suatu perbuatan yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, 2 kali dikatakan bahwa mereka membuat hati Tuhan sakit dan sedih dengan menyembah Baal dan Asitoret. Nah, jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, ketika hal ini terjadi, sebelum hal ini terjadi, mereka juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu di bawah kepemimpinan Otniel. Dan saat ini di dalam pembacaan Hakim-Hakim 3, bangsa Israel jatuh lagi ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Zona nyaman membuat mereka jatuh. Zona nyaman membuat mereka lupa bahwa ada satu kehidupan yang harus mereka jaga. Ada satu kekudusan yang harus terus diperjuangkan dalam hidup sebagai umat pilihan, sebagai wujud nyata dari menghargai setiap anugerah Allah itu. Nah, kesempatan saat ini kita akan belajar bagaimana menghargai anugerah Allah, menyikapinya melalui Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 ini hingga yang ke-30. Hal yang pertama adalah tidak hidup dalam kefasikan. Dari ayat yang ke-12 dan yang ke-13 sudah dikatakan bahwa bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Padahal sebelum mereka melakukan hal yang jahat, hal yang sama juga mereka jatuh. Seluruh pembacaan Alkitab kita saat ini dari Hakim-Hakim pertama sampai terakhir mengisahkan suatu siklus yang terus-menerus terjadi, yaitu mereka menyembah Baal, jatuh dalam dosa, mereka berseru kepada Tuhan, dan di dalam kasih yang teramat sempurna itu Tuhan membangkitkan orang-orang untuk menyelamatkan bangsa Israel.
Ada begitu banyak hakim-hakim yang telah dibangkitkan oleh Tuhan agar orang Israel kembali kepada jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan melihat bahwa ternyata bagaimana menghargai anugerah Allah itu. Yang pertama adalah tidak hidup dalam kefasikan. Karena ketika kehidupan kefasikan itu lebih dominan dalam kehidupan umat percaya, maka dengan sendirinya kita bercermin dari bangsa Israel. Pasti terlebih mementingkan diri sendiri, tidak mau lagi mengikuti aturan-peraturan ketetapan yang telah dibuat oleh Tuhan Allah bersama dengan bangsa Israel itu sendiri. Bangsa Israel adalah umat perjanjian yang tinggal di tanah perjanjian tetapi tidak hidup sesuai dengan perjanjian. Hal ini juga mau mengoreksi bagi kita semua sebagai umat pilihan yang hidup modern saat ini. Bagaimana dengan situasi kehidupan kita saat ini? Kita berada di zona mana? Ketika kita berada di zona nyaman, ingatlah bahwa ada hal-hal tertentu yang akan menjerat kita. Dan hal-hal itu sudah diingatkan oleh Tuhan melalui peristiwa bangsa Israel. Jangan terlena dengan zona nyaman. Karena ketika kita terlena dengan zona nyaman, maka satu saat kita akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita akan hidup di dalam kefasikan, yaitu melanggar setiap aturan dan peraturan yang telah ditetapkan. Bangsa Israel ini telah menyimpang terlalu jauh dari ketetapan firman Allah. Bangsa Israel ini terlalu mengikuti kehidupan sendiri-sendiri. Mereka gagal memisahkan diri dari kehidupan bangsa yang hidup berada di sekeliling mereka. Ketika hal ini kita pelajari bersama, mari kita belajar bahwa ternyata kehidupan umat Allah yang ditempatkan di dunia ini, ketika Allah berjanji kita akan memasuki suatu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, itu juga di sana kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, yaitu melakukan dan melanjutkan apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu, yaitu mau menyenangkan hati Tuhan. Tindakan pendisiplinan dari Allah diambil ketika bangsa Israel ini jatuh. Ketika mereka menyembah Baal dan Asyitoret, maka Allah melakukan pendisiplinan terhadap mereka, yaitu mereka diserahkan ke Raja Eglon sebagai Raja Moab, dan Raja Moab bersekutu dengan Bani Ammon dan Bani Amalek dan mengalahkan bangsa Israel. Bangsa Israel ditaklukkan di bawah Eglon selama 18 tahun. 18 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi suatu waktu yang pas menurut Allah untuk memproses bangsa Israel agar mereka mengingat kembali bahwa hidup mereka bukan lagi untuk diri sendiri. Seperti minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Ibu dosen Maya, bahwa hidup yang merupakan anugerah Tuhan bagi kehidupan umat Allah, bagi kehidupan orang percaya adalah hidup untuk Tuhan. Nah, itulah sebabnya dalam perenungan kita saat ini juga mau diingatkan kembali bahwa ketika kita sudah tahu siapa kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah umat yang telah dianugerahkan keselamatan, maka jangan lagi kita jatuh ke dalam hal yang membuat hati Tuhan sedih. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sungguh kita bersyukur perenungan ini diberikan kepada kita di saat-saat kita menghayati kesengsaraan Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali bahwa betapa besar anugerah itu telah dinyatakan kepada umat Allah.
Ketika bangsa Israel jatuh dan mereka didisiplinkan oleh Allah melalui Eglon, Raja Moab, 18 tahun mereka ditaklukkan, hidup dalam kesengsaraan. Tetapi ketika mereka berseru, ayat yang ke-15, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Ketika bangsa Israel ditaklukkan Eglon dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak menutup telinganya ketika mendengar seruan dari setiap anak-anaknya, sehingga dia membangkitkan Ehud untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Ehud dipakai Tuhan. Kalau di bangsa Israel, Ehud ini dikatakan adalah seorang yang kidal. Nah, ternyata di bangsa Israel kalau orang kidal itu merupakan satu kekurangan. Tetapi di tengah kekurangan sebagai manusia, Allah memberikan suatu kekuatan lewat kekurangan. Dia dapat menyelamatkan bangsa Israel. Saat ini kita diingatkan kembali, mungkin kita merasa kurang seperti Ehud. Mungkin kita merasa ada hal yang tidak seperti orang lain. Tetapi ingatlah, di tengah kekurangan, Allah sanggup bahkan mampu memakai setiap kekurangan kita untuk memberikan kekuatan baru, menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Ehud yang dipakai Tuhan, yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan berbagai strategi. Dia membuat pedang sendiri, dikatakan di dalam bacaan kita tadi, pedang ukurannya hampir sehasta, dan dia menyisikannya di paha kanannya. Kemudian karena dia dipercayakan untuk membawa upeti kepada Raja Eglon, maka itu merupakan kesempatan bagi dia untuk melihat apa yang harus dia lakukan. Ada begitu banyak hikmat yang diberikan kepada Ehud ketika Ehud mau melakukan apa yang Tuhan minta. Tuhan membangkitkan Ehud untuk menyelamatkan bangsa Israel ini, dan Ehud juga dengan pasrah diri melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, dari sini juga mau mengingatkan kepada kita semua, orang-orang yang hidup pada saat modern saat ini, kita diingatkan kembali bahwa ketika Bapa telah menganugerahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk kita sebagai suatu anugerah yang terbesar, maka hargailah itu sebagaimana yang telah kita pelajari. Jangan lagi hidup dalam kefasikan. Hal yang kedua yang kita pelajari saat ini adalah melakukan tanggung jawab dengan maksimal. Ehud menyadari bahwa dia punya kekurangan, tetapi dia tidak down ketika dia tahu dia kurang. Tetapi di dalam kekuatan yang Allah beri, dia mulai menyusun strategi. Hikmat diberikan Allah kepada orang yang mau berserah dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup yang Tuhan beri. Ehud diberi tanggung jawab untuk membawa upeti, dan ketika dia sudah melihat ada situasi yang pas untuk membunuh Raja Eglon ini, maka dia melakukan seperti yang telah kita baca tadi. Dia menusukkan pedangnya ke perut Eglon dan matilah Raja Eglon. Tanggung jawab yang dikerjakan oleh Ehud saat itu bukan cuma sekedar membunuh Raja Eglon, tetapi di dalam ayat yang ke-28 berkata, ketika dia telah keluar dari kamar Raja Eglon, ayat ke-8 berkata, berkatalah ia kepada mereka, kepada bangsa Israel, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Tanggung jawab yang sungguh luar biasa telah dilakukan oleh Ehud, yaitu membunuh Raja Moab, Eglon. Tetapi kemudian dengan kekuatan yang Tuhan beri juga, dia mampu menggerakkan bangsa Israel untuk sama-sama menyerang bangsa Moab, menaklukkan kembali bangsa Moab, bahwa tanah ini adalah tanah perjanjian umat Israel. Dan di bawah pimpinan Ehud, maka bangsa Israel
keberhasilan. Dari sini juga mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika Ehud menyadari, Ehud rendah hati, Ehud mau mengakui bahwa keberhasilan yang dia peroleh semua itu karena dari Tuhan, bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemampuan dan gagah perkasanannya dia, tetapi dia mau mengatakan bahwa ini adalah sebagai anugerah Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, jemaat kekasih di dalam Yesus Kristus, bangsa Israel akhirnya memperoleh kemenangan. Dan di dalam ayat yang ke-30 di sana dikatakan bahwa bangsa Israel aman selama 80 tahun di bawah kepemimpinan Ehud. Ada hal yang menarik yang ternyata yang saya katakan dari awal bahwa kitab Hakim-Hakim ini merupakan suatu kitab yang menceritakan siklus bangsa Israel yang berulang-ulang terjadi hal yang sama. Cuma 80 tahun mereka aman. Dan ketika Ehud mati, hal yang sama terjadi. Mereka jatuh lagi dalam dosa. Mereka melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Hal yang paling mendasar yang kita pelajari dari kebenaran firman saat ini adalah ternyata ketaatan, kesetiaan, dan apapun yang bangsa Israel lakukan untuk Tuhan itu tergantung hanya karena seorang pemimpin. Dari awal di dalam Hakim-Hakim pertama dikatakan di sana ketika Yosua mati, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pasal 2, dibangkitkanlah Otniel, dan ketika Otniel mati, maka mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lagi. Dan pasal 3 dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan Ehud, dan ketika Ehud mati ternyata hal yang sama terus terjadi. Ini mau menggambarkan bahwa kehidupan spiritual bangsa Israel hanya tergantung kepada seorang pemimpin. Memang betul, di dalam suatu bangsa, di dalam suatu organisasi dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu membawa orang-orang untuk boleh melakukan apa yang menjadi tujuan bersama. Tetapi sayangnya, yang melakukan hal ini adalah umat Allah, umat perjanjian. Mereka tidak mengenal Allah secara pribadi. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita semua sebagai umat percaya saat ini. Di masa sengsara Yesus Kristus kita diingatkan seberapa besar pengenalan kita kepada Allah, seberapa besar pengenalan kita kepada Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah itu kepada kehidupan kita semua. 80 tahun umat Israel boleh aman hanya karena Ehud. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus, umat percaya masa kini keselamatannya, keamanannya bukan cuma 80 tahun, tetapi sampai masa kekekalan. Karena ada satu jaminan, yaitu seorang yang bernama Yesus Kristus. Ehud menyelamatkan bangsa Israel dengan tangan tidak, tetapi Yesus Kristus menyelamatkan umat tebusannya dengan tangannya yang terpaku di salib. Saat ini kita mau merenungkan bersama, mau menghayati tentang sengsara Yesus Kristus. Dua hal ini mau mengingatkan kepada kita. Kita telah menerima anugerah, kita telah diselamatkan, kita telah diangkat dan gelap masuk ke dalam terang kemuliaannya. Maka ingatlah, sebagaimana teks yang kita pelajari tadi, jangan lagi hidup di dalam kefasikan. Jangan lagi hidup mengikuti keinginan sendiri. Dan hal yang kedua adalah lakukanlah tanggung jawab dengan maksimal. Ehud telah melakukan yang menjadi bagiannya sehingga diberkati oleh Tuhan, dan dia boleh membawa bangsa Israel hidup dalam berkemenangan. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita telah diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, walaupun saat ini kita masih dalam pasca pandemi. Tetapi apa yang telah kita perbuat? Mari kita melihat dalam kehidupan kita masing-masing. Tanggung jawab apa yang telah kita lakukan di dalam hidup yang Tuhan beri, pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita lakukan dengan maksimal, sebagaimana Ehud melakukan keselamatan bagi bangsa Israel. Mari kita fokus melihat hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan lewat membawa kabar baik,
bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketaatan Ehud juga merupakan koreksi bagi umat percaya saat ini. Seberapa besar ketaatan kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Seberapa besar ketekunan kita dalam belajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang bekerja. Seberapa besar, seberapa maksimal yang telah kita perbuat dalam hidup ini untuk dapat melakukan itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Nah, jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, di minggu sengsara ini kita diingatkan kembali, jangan hidup dalam kefasikan. Dan yang kedua, lakukan tanggung jawab yang dipercayakan dengan maksimal. Apapun tanggung jawab yang dipercayakan, jika kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti kita akan diberkati. Dan ingatlah, kekuatan, perlengkapan daripada Tuhan akan terus menjadi bagian kita ketika kita tetap berpasrah diri mengikuti kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mau mengingatkan lagi kepada kami sebagai umat yang telah ditebus, sebagai umat yang telah menerima anugerah-Mu yang sempurna itu. Lewat kebenaran firman saat ini kami diingatkan agar kami tidak lagi hidup dalam kefasikan, dan kami juga diingatkan untuk melakukan tanggung jawab semaksimal mungkin. Apapun kapasitas kami, Allah Roh Kudus yang akan terus menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman saat ini. Tuhan juga yang akan menolong kami untuk boleh menjadi seperti yang Tuhan ingini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, dipersilakan untuk berdiri. Kita menyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dengan sukacita iman kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkan firman-Nya, karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Sambil memberi, kita iringi dengan NKB 197, besarlah untukmu. Bersuka jiwamu karena damai.
kasih dalam Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan kita dalam doa sekaligus kita berdoa sapaan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Israel, Allah yang mampu dan dapat menyelamatkan bangsa Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kami sembah dan kami puji dari tiap saat ke waktu, yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kemampuan untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan tak putus-putusnya bersyukur ya Bapa, buat hidup yang Tuhan beri, kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan di dalam hidup yang Tuhan beri, Tuhan memberkati dengan begitu berlimpah. Tuhan senantiasa hadir bersama kami, memberikan kami kekuatan ketika kami lemah, menyembuhkan kami ketika kami sakit. Bahkan di dalam berbagai hal, kasih-Mu teramat sempurna kami rasakan. Sungguh kami bersyukur, kami mengenal, kami memiliki Allah yang peduli kepada kami. Kami bersyukur, kami telah percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan kami jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami lewati dari hari ke hari. Dan terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati bersama. Saat ini dalam persekutuan bersama, kami mau memuji memuliakan Engkau atas kesempatan yang indah kami boleh bersekutu bersama, menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah semua yang kami lakukan itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kebenaran firman yang telah kami dengar di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan memampukan kami menghidupi kebenaran-Mu, sehingga dalam sikap, dalam ucap, dan dalam pikir kami, kebenaran itu terus menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong kami agar ketika kami menjalani hari hidup kami ke depannya, kami tidak lagi hidup dalam kefasikan, tetapi kami mau belajar dan rindu hidup kami benar-benar dan sungguh mau menyenangkan hati-Mu. Kami juga mau diajar kembali bahwa di dalam hidup yang Tuhan beri ada tanggung jawab yang harus kami lakukan, yaitu memaksimalkan setiap potensi, setiap talenta yang telah Tuhan beri. Dan biarlah pula di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini tertunduk menaikkan syukur dan pujian kepadamu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini boleh sama-sama menikmati hadirat-Mu. Dalam kebersamaan saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami KGPM Sidang Musafir Yogyakarta. Kami bersyukur kami boleh terus melakukan pelayanan walaupun sampai saat ini masih dalam bentuk online. Namun kami percaya apapun bentuk pelayanan yang kami lakukan, kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, kami juga percaya penyertaan-Mu yang sama juga menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu di sini. Bagi jemaat yang bergumul di dalam berbagai kondisi apapun yang sedang mereka alami, baik keluarga, anak-anak mahasiswa, ketika mereka akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada mereka, Tuhan memberikan mereka semangat, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan, sehingga dengan hikmat daripada Allah juga mereka dapat menyelesaikan semuanya itu dengan penuh rasa tanggung jawab kepadamu. Terima kasih Bapa bagi keluarga-keluarga dalam kerinduan bersama. Tuhan juga yang akan terus menolong apapun yang menjadi harapan dan kerinduan bersama. Tuhan yang hadir di tengah kehidupan keluarga jemaat-Mu, sehingga lewat keluarga-keluarga yang ada juga nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkati seluruh harapan dan kerinduan dari jemaat Musafir Yogyakarta bersama dengan BPS PMS, dengan berbagai program yang telah disusun dan yang akan dijalankan ke depan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menolong para pengurus yang ada, sehingga dengan hikmat daripada Bapa sendiri juga mampu melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang telah memberikan kami kesempatan untuk boleh melanjutkan kontrakan pastori ini. Kami percaya
Hal itu juga yang akan terus menguatkan jemaat bersama dengan BPS, PMS untuk sama-sama bergandengan tangan terus melakukan pelayanan visi yang telah Tuhan amanatkan dalam kehidupan berjemaat untuk menjalankan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kerinduan jemaat untuk boleh memiliki tempat ibadah sendiri. Tuhan juga yang akan membuka jalan dan beri kami kekuatan untuk bersabar menanti waktu Tuhan yang indah. Berdoa untuk para donatur yang senantiasa mensponsori kami dalam bentuk dana, doa, dan daya mereka. Apapun yang mereka berikan kepada kami percaya Tuhan juga akan memberkati mereka di tengah usaha, pekerjaan, pelayanan yang mereka lakukan, di tengah hidup yang mereka jalani. Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan yang telah Tuhan berikan tanggung jawab kepada kami, yang saat ini ada Iye, ada Ica, ada Ibu Pendeta Ida, ada Ibu Maya dan Cici Elsa. Tuhan juga akan terus menolong sehingga dalam hidup yang telah Tuhan percayakan mampu juga melakukan semaksimal mungkin sebagaimana yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kondisi kurang sehat. Kami percaya Tuhan yang akan menjamah dan kesembuhan sempurna daripada Bapa boleh menjadi bagian kehidupan teman-teman kami, baik yang ada di Jogja, di Sumba, di Manado, dimanapun jemaatmu berada. Kami percaya tangan-Mu yang akan terus menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam persekutuan ini juga kami mau berdoa bersama untuk bangsa pemerintah kami yang sampai saat ini masih berjuang untuk masalah pasca pandemi, yang telah melaksanakan vaksinasi di berbagai tempat. Kami bermohon biarlah Tuhan juga yang akan menolong dinas yang terkait sehingga lewat semua yang dilakukan masyarakat Indonesia boleh sehat, masyarakat Indonesia boleh dipulihkan dan boleh melakukan aktivitas di tempat masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab sebagai masyarakat yang taat dan sadar hukum. Terima kasih Bapak, berkati juga Presiden, Wakil Presiden, para jajarannya, TNI, Polri, para tenaga medis yang terus berjuang untuk memberikan vaksinasi tersebut. Tuhan juga akan menolong biarlah roda pemerintahan bangsa kami terus berputar dalam pimpinan tangan kasih setia Tuhan, sehingga setiap program dari pemerintah semuanya boleh berjalan hanya karena kasih setia Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong para TNI Polri yang menjaga keamanan sehingga bangsa kami, masyarakat Indonesia boleh menikmati rasa aman ketika melakukan aktivitas dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, berdoa juga saat ini untuk pucuk pimpinan Majelis Gembala dengan berbagai program persiapan sidang raya, bagaimana apa yang akan dilakukan ke depannya nanti. Kami percaya tangan-Mu yang kuat perkasa itu yang akan membuka jalan, memberi petunjuk kepada para pemimpin gereja kami sehingga dalam program-program ke depan mereka semua dapat menjalankan karena kasih setia Tuhan juga. Terima kasih Bapak, bersyukur buat setiap berkat yang indah yang boleh kami nikmati dan saat ini kami kembalikan sebagai tanda syukur buat semua kasih-Mu. Kami telah memberi persembahan. Kuduskanlah persembahan yang telah kami berikan sehingga lewat persembahan ini dapat menunjang pelayanan yang ada di sidang kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan yang belum memberi, bahkan tolong kami untuk tahu memberi tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar jemaat berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan saat ini. Saya persilahkan untuk berdiri.
Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka di jalan hidupku. Pergilah dengan sukacita iman dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai, saya persilahkan kita mengambil saat teduh. Terima kasih buat kebersamaan kita saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.